Di tengah persiapan timnas U23 untuk menghadapi Piala Asia, publik tanah air beneran dibuat gemes oleh Pak Ketum PSSI Erick Thohir. Gimana enggak, baru-baru ini beliau kembali membuat heboh timnas mania usai berfoto dan bersalaman dengan Emil Mulyadi, kiper yang emang kembali diisukan bakal memperkuat timnas Indonesia. Tentu saja kabar ini langsung viral dan menjadi bahan perbincangan, di mana tak sedikit yang berasumsi kalau Emil ini kayaknya beneran akan memperkuat timnas Indonesia, sesuatu yang pada akhirnya membuat media Vietnam kebakaran jenggot. Karena bagaimanapun Indonesia kan juga sedang memproses kiper keturunan lainnya, Maarten Vos. Sehingga bila keduanya terrealisasi, maka skuad Garuda bakal punya dua kiper berkelas yang membuat lini pertahanan skuad Garuda makin kuat. Bila publik masih ingat kalau seorang pemain keturunan belum salaman dengan Erick Thohir, kemungkinan kabar itu hanya sekedar gosip belaka. Akan tetapi kalau sudah, ya udah, besar kemungkinan itu bakal terjadi. Seperti yang baru-baru ini, tak kalah Pak Erick memposting foto dirinya bersama kiper Inter berdarah Indo, Emil Audero Mulyadi di Instagram pribadinya. Meskipun dalam caption dijelaskan ini hanya kunjungan biasa, namun jelas bagi publik tanah air yang udah hafal betul nih gimana Pak Ketum. Kemungkinan juga sekalian melobi-lobi dikit untuk meyakinkan Emil untuk mau membela Indonesia. Yap, sebagaimana diketahui, meskipun musim ini Emil baru main 4 kali buat Inter, namun dari sisi jam terbang, kiper 27 tahun tersebut sama sekali nggak usah diragukan. Itulah kenapa keberadaannya di bawah Mister Timnas Indonesia dinilai akan jadi poin plus. Apalagi Coach Shin sendiri pernah berujar, kalau Emil ini resmi jadi WNI, maka ia tak ragu untuk menjadikannya kiper utama Timnas Indonesia. Hal yang wajar, kendati di satu sisi masih banyak juga publik tanah air yang masih baper sama ucapan sang ayah beberapa tahun yang lalu. Tapi apapun itu, yang sudah ya sudah. Toh yang dibilang sang ayah ketika itu emang fakta, dan sekarang dengan PSSI era baru, semuanya sudah berubah. Di sisi lain melihat ini semua, media Vietnam, Bongda 24 Hour, ikut menyoroti gimana perkembangan yang ada. Menurut media tersebut, Coach Shin benar-benar menjanjikan proyek menarik untuk Emil agar mau membela Indonesia. Pelatih Sinteyong mengirimkan penawaran menarik untuk kiper yang bermain di Inter Milan, bunyi artikel Bongda. Kemudian ada juga media The Tau 247 yang menyebut jika peluang Emil membela timnas Indonesia kali ini sangat terbuka. Sebab bagaimanapun kesempatan Emil buat membela timnas Italia kemungkinan besar tertutup, sehingga opsi terbaik adalah dengan membela Indonesia yang sedang dalam progres luar biasa. Sampai saat ini PSSI masih berupaya keras menaturalisasi pemain keturunan yang bermain di Eropa. Salah satu nama yang paling menonjol adalah kiper Audero Mulyadi. Kiper itu tidak punya banyak kesempatan di Italia, sehingga kewarganegaraan Indonesia sangat memungkinkan, tulis The Tau 247. Kemudian ada juga nih media Soha.vn yang menyebut kualitas kiper naturalisasi mereka gak kalah jago dengan Emil andai nantinya ia jadi WNI. Bahkan media tersebut menganggap kalau Philip Nguyen harus dipertemukan dalam duel di lapangan dengan Emil agar bisa menentukan siapa yang lebih hebat. Pada dasarnya perbandingan surat kabar Indonesia hanya benar berdasarkan statistik nilai transfer yang tidak mencerminkan korelasi kualifikasi antara kedua tim ini. Siapa penjaga gawang yang lebih baik hanya akan diketahui jika kedua bintang ini memiliki kesempatan untuk saling berhadapan di masa depan, tulis media Soha.vn. Yap, apa yang ditulis oleh Soha emang dirasa bentuk dari rasa panas yang ada. Sebab dari sisi harga aja, kedua kiper tersebut sangatlah jomplang, di mana Philip Nguyen cuma punya nilai pasar 10,43 miliar, sedangkan Emil 104,29 miliar. Tapi ya udah sih, mau panas gimana pun fakta tetaplah fakta. Ya, pada akhirnya kini segalanya tinggal menunggu aja apakah Emil beneran jadi WNI atau tidak. Kalaupun jadi, wajar bila media-media di negeri sejuta Nguyen merasa panas. Sebab sekarang ini, proses Maarten Vos sendiri masih terus berjalan. Sehingga bila semuanya clear, Indonesia bakal diperkuat dua kiper top, yakni Emil dan si Vos. Belum lagi masih ada Hernando, yang gimana pun masih menjadi kiper terbaik di Liga Indonesia. Untuk itu, kita nantikan aja gimana perkembangannya, oke? Oke, kita nanti saja perkembangannya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Sebuah kabar gembira dan tentunya mengejutkan publik Vietnam melihat foto Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI bersama Emil Audero. Ya, Emil Audero ini adalah anak dari Bapak Mulyadi ya. Dia merupakan orang Indonesia, keturunan Indonesia, lahir di Mataram ya.
Jadi tentunya akan menjadi pilihan utama bagi Coach Sintayong jika Emil Audero ini benar-benar bergabung bersama timnas Indonesia, timnas senior ya. Nah, terkait dengan foto yang berkembang, yang beredar ini teman-teman, banyak sekali reaksi-reaksi dari netizen yang menanggapi. Ada sekali asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa, wah ini sudah resmi nih. Ya, karena Bapak Erick Thohir pernah mengatakan, kalau saya sudah jabat tangan dengan pemain itu, berarti itu sudah fix. Tapi kalau saya belum jabat tangan, artinya itu masih hoax. Mari kita dengarkan bersama-sama ya. Emil Audero salaman dengan Pak Erick Thohir. Kata Pak Erick Thohir kan kalau udah salaman berarti udah. Sayangnya ini cuman perkiraan aja guys, karena di postingan Instagram Pak Erick Thohir di foto ini dia tidak ngasih keterangan bahwa Emil Audero bakal dinaturalisasi. Tapi kalau bener si Emil ini dinaturalisasi, ini tambahan yang bagus banget buat Indonesia. Walaupun di Inter dia cadangan, tapi di klub utamanya Sampdoria dia starting 11 terus. Bagi yang masih sakit hati dengan perkataan bapaknya, udahlah lupain aja, walaupun emang sedikit pedes sih, cuman itu kan yang diomongin fakta deh. Waktu itu Emil masih muda dan timnas kita dulu nggak semenjanjikan seperti timnas kita yang sekarang. Timnas sekarang itu kan diisi pemain muda, pemain diaspora, kedepannya bakal lebih cerah dan Emil pasti tahu itu tuh. Kalau sampai kejadian Emil gabung timnas kita, waduh top banget timnas kita. Kalau sampai Emil Audero bergabung bersama timnas kita, top banget deh timnas kita. Ya memang benar, top banget. Ini yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia saat ini. Karena memang sudah dari dulu kita mencoba untuk mencoba dengan para pemain-pemain lokal, tetapi belum juga bisa kita berkembang secara baik. Dan kita tentunya harus mendukung ya apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini, khususnya bagi tim nasional senior ya. Mungkin beliau ingin agar Indonesia ini bisa segera tampil di Piala Dunia. Kita doakan bersama ya. Guys, breaking news. Erick Thohir udah ketemu dengan Emil Audero dan sudah salaman. Jadi Erick Thohir ini pernah ngomong, kalau saya belum salaman itu berarti belum pasti, alias masih hoax. Nah, kali ini Erick Thohir udah salaman nih dengan Emil Audero. Apakah Emil akan menjadi pemain yang akan dinaturalisasi? Buat yang belum tahu, Emil Audero ini adalah penjaga gawang Inter Milan, guys. Jadi sebenarnya dulu Emil ini udah pernah ditawarin, tapi dia menolak. Nah, kabar terbarunya, akhirnya Emil sudah bertemu dengan Erick Thohir nih sekarang. Artinya Emil Audero kemungkinan akan dinaturalisasi karena udah salaman nih dengan Pak Erick Thohir. Kalau seandainya memang ini terjadi guys, otomatis di posisi penjaga gawang timnas Indonesia itu bakal banyak mempunyai pilihan. Ada Martin Paes yang akan dinaturalisasi juga, kemudian ada Emil Audero, ada Hernando, kemudian ada Nadeo, dan ada Sirus. Jadi Sintayong bakal banyak mempunyai pilihan nih guys di posisi penjaga gawang. Menurut kalian gimana nih? Worth it nggak kalau Emil Audero dinaturalisasi? Coba komen di bawah. Yes, here we go. Emil Audero goes to Timnas Indonesia. Wait. Tapi tunggu dulu guys. Jadi pagi ini di Instagramnya Pak Erick Thohir, dia pamer foto bareng Emil Audero. Di captionnya dia bilang dia ketemu sama Emil untuk ngomongin karirnya dan juga Inter Milan. Tapi apa iya Pak Erick nggak ngomongin kemungkinan Emil untuk dinaturalisasi ke Indonesia? Soalnya beberapa hari lalu juga kan Pak Erick bilang, selama belum foto bareng, belum salaman, belum makan bareng sama saya, belum fix atau belum deal. Nah, ini udah foto bareng nih, tinggal makan malam bareng aja, sama ke Jakarta. Buat yang belum tahu, Emil Audero adalah kiper Inter Milan. Dan beberapa minggu terakhir, Emil dapat kesempatan untuk bermain sebagai starting line up di bawah Mister Inter Milan.
Beberapa tahun lalu sempat viral pernyataan ayahnya Emil Audero yang seperti menolak untuk anaknya gabung ke timnas Indonesia karena pada saat itu belum dipimpin oleh Pak Erik dan dia menganggap timnas Indonesia belum layak untuk maju ke step berikutnya. Ini pernyataan gini, intinya dia nggak pengen anaknya masuk ke timnas Indonesia. Tapi beberapa waktu lalu, nih pada tahun 2023 dia bilang lagi bukan yang nggak setuju, tapi kalau zamannya Pak Erick Thohir, dia sepertinya support. Karena Pak Edi Mulyadi, ayahnya Emil ini, menilai Pak Erick Thohir lebih serius dalam mengurus sepak bola, dalam hal ini organisasinya yaitu PSSI. Kalau gue pribadi pada prinsipnya, siapapun pemain berdarah Indonesia, diaspora di seluruh dunia, yang punya keinginan untuk membela timnas Garuda harus dikasih kesempatan. Apalagi dia punya kemampuan khusus dan di atas rata-rata, guys. Jadi gue agak sedikit mengenyampingkan pendapat ayahnya Emil Audero beberapa waktu lalu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Layakkah Emil Audero menjadi kiper timnas kita? Komentar guys. Sikat, layakkah Emil Audero menjadi kiper timnas Indonesia? Tentunya sangat layak. Ya, buat para netizen yang sampai saat ini masih merasa sakit hati dengan komentar sang ayah ya, saya minta untuk segera melupakan karena memang komentar sang ayah saat itu melihat kondisi timnas kita yang lagi amburadul, tidak pada jalannya. Waktu itu ayahnya Emil mengatakan bahwa kalau bermain di Piala Dunia lebih baik memilih timnas Italia, itu lebih masuk akal ketimbang bermain di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri lolos Piala Asia saja susah setengah mati, apalagi Piala Dunia. Tapi kemudian ada pernyataan berikut yang dikonfirmasi balik bahwa sudahlah, jangan dengar perkataan saya itu. Intinya seperti itu ya. Sekarang saya meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir, timnas Indonesia sudah membaik. Artinya tidak menutup kemungkinan anaknya ini Emil Audero bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Apalagi Emil Audero ini belum pernah bermain bersama timnas Italia dari semua level umur. Jadi prosesnya tentunya bisa sangat cepat. Yang penting Emilnya setuju, sudah langsung disumpah, selesai. Pak Erick Thohir ketemu dengan Emil Audero, bahkan di post, bahkan bersalaman. Apa artinya? Apa artinya ini? Sebenarnya bisa jadi hanya ketemu, ya karena Pak Erick Thohir kan supporter terbesar Inter Milan gitu ya, dia pernah menjadi presiden dari klub tersebut, dan Emil bermain untuk Inter. Atau hanya sekedar meet up, atau ada maksud lain, yaitu soal naturalisasi, yaitu soal perpindahan warga negara dari Emil Audero, punya darah keturunan ayahnya dari Indonesia. Walaupun banyak kontroversi terkait dengan ayahnya beberapa tahun yang lalu, statementnya terkait dengan apa di sini nggak dihargai, dapat apa sih, mending di sana. Apakah sekarang saatnya Emil untuk menjadi warga negara Indonesia atau tidak? Gimana menurut kalian? Informasi terbaru perekrutan pemain keturunan Indonesia. Ini sungguh di luar nalar. Tak dapat diprediksi arah Ketua Umum PSSI saat ini. Erick Thohir kembali mengguncang jagat sepak bola tanah air, yang sebelumnya mengatakan belum ada perkembangan lebih lanjut tentang siapa yang akan selanjutnya menjadi target naturalisasi pemain keturunan. Baru saja beliau memposting unggahan baru bersama bintang Inter Milan Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang keturunan Indonesia yang sejak dulu didambakan fans dalam negeri untuk bergabung ke timnas. Meski akhirnya kandas dengan perkataan sang ayah yang tak mungkin anaknya membela timnas Indonesia, tapi Erick Thohir dengan santai yang memperkenalkan sang pemain dengan caption meminta dukungan masyarakat atas operasi yang tengah ia jalankan. Bungkamnya Erick Thohir dalam misi perekrutan pemain berdarah Indonesia nampaknya mulai menuai hasil, mengingat beliau mengatakan bahwa tidak ada yang sudah pasti dinaturalisasi apabila belum berjabatan tangan dengannya. Maka kita bisa menilai melalui foto yang baru saja ia unggah pada pagi hari ini, Sabtu 13 April. Erick Thohir mengunggah foto kebersamaannya dengan penjaga gawang berpostur 192 cm dengan market value 100 miliar lebih, Emil Emilio
Mulyadi. Memiliki 3 titel Scudetto, 2 Piala Liga, dan 1 Supercoppa Italia bersama Juventus. Dan baru-baru ini, pemain keturunan Medan tersebut baru saja memenangi Supercoppa Italia bersama Inter Milan. Belum lagi, Martin Paes yang akan segera bergabung, dan Calvin Verdong pun akan segera berseragam Garuda. Apabila proses ini nyata dan berjalan lancar, maka kedatangan penggawa Inter Milan akan menjadi stimulus tolak ukur pertimbangan bintang Eropa seperti Kevin Dix, Wes Hilgers, Jairo Redwell, Ian Madsen, dan Milion Manhoef untuk bergabung ke timnas Indonesia. Jadi kalau salaman udah deal gitu, kalau cuma gosip-gosip yang dilihat. Jadi kalau sudah salaman itu sudah deal. Kalau belum itu hanya gosip-gosip ya. Peringatan ini sekaligus mempertegas bisa jadi foto ini adalah sebuah isyarat bahwa Emil mengiyakan untuk segera menjadi warga negara Indonesia dan bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Salam olahraga.